Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang kalian yang mau menonton video ini. Perkenalkan nama saya Raihan dan rekan saya Anastor Abdillah yang akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan SPSS dari uji validitas sampai dengan uji T. Ya, simak saja videonya. Semoga videonya bermanfaat dan langsung saja kita langsung ke videonya. Oke, langsung saja di sini kami punya file skripsi yang dimana itu mempunyai judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Minat Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 7 Metro. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini yaitu variabel X-nya adalah penggunaan media audiovisual dan juga variabel Y atau variabel terikatnya adalah minat belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan juga ini menunjukkan tempat SMP Negeri 7 Metro. Oke, di sini kami sudah ada file dari respondennya dan juga angket-angketnya. Di sini untuk variabel X dan di sini juga untuk variabel Y. Kami sudah punya dari eh, tabel tabel angketnya. Oke, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Bagaimana caranya? Kita yang pertama adalah uji keabsahan angket dari variabel X dan juga variabel Y. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas. Jadi, uji validitas ini adalah dasar pengambilan keputusannya jika R hitung itu lebih besar dari R tabel. R tabel kami di sini adalah 0,514 atau bisa juga menggunakan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, tapi di sini kami memakainya eh, yang R hitung. Jadi gitu. Nah, bagaimana cara kita mengambil R table? R table itu banyak ada di Google, jadi kalian bisa cari sendiri. Oke, di sini sudah ada filenya dan juga di sini kami sudah buka SPSS-nya. Nah, cara yang pertama adalah kalian harus mengcopy dari angket pertama dan juga jawaban dari responden sampai dengan jumlah. Jadi kalian di sini Ctrl C aja, lanjut masuk ke SPSS-nya, terus kalian Ctrl V dan otomatis dia akan keubah di sini. Oke, untuk variabel view ini kalian pencet pencet name terus Ctrl F. Nah, terus kalian pencet replace dan kalian ketik di sini var 000. Terus replace-nya replace pakai variabel yang akan kalian gunakan. Misalnya variabel X. Sini X. Oke. Kita replace semuanya. Nah, di sini akan keubah jadi seperti ini. Nah, untuk yang 16 ini kan tadi kolom jumlah kita tinggal ubah namanya jadi jumlah atau total sama aja. Nah, oke, untuk uji validitas itu kalian masuk ke analyze, selanjutnya pencet correlate, terus kalian pencet bivariate. Nah, setelah itu kalian Ctrl A, terus kalian pencet ini. Oke, dan juga kalian jangan lupa untuk centang si personnya ini ya. Nah, dan juga kalian lihat ke option, ini tidak ada apa-apa yang kalian harus centang, jadi nggak usah. Oke, langsung saja kalian pencet OK. Dan di sini sudah ada nama tabelnya person correlation. Nah, jadi kalian harus lihat di bagian person correlationnya. Kalau misalnya dia valid atau eh, pokoknya valid, jadi dia di sini di kolom jumlah biasanya ada titik bintang 2 di sini. Nah, tapi karena kita harus juga lebih teliti, maka kita harus dilihat dulu. Misalnya di sini walaupun dia punya bintang, kayak misalnya yang 470 ini, kan dia nggak sampai sama R tabel kita. Dia lebih kecil dari R tabel. Jadi si variabel kelima, kalau nggak salah ini, keempat, kelima ini tidak valid. Oke, terus kita lihat lagi di 8 juga tidak valid nih. Tuh, 8 tidak valid. Terus kita lihat lagi, oh ternyata cuman 5 dan 8. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu menghapus menghapus dari angket nomor 5 dan juga nomor 8 di Excel kita. Nah, jadi ini kita coba hapus aja.
Nah, ini kalau misalnya sudah dapat uji validitasnya. Nah, jadi nanti di sini bakal terhapus dari variabel kelima eh, dan juga variabel ke nah, anjir kenapa Cak? Nih, variabel kelima dan juga variabel ke-8 bakal terhapus, guys. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi buat ngecek variabel y-nya. Apakah ada yang tidak valid atau tidak. Kita coba Ctrl C lagi, terus kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nah, terus kalian blok aja Ctrl A, terus Ctrl V. Nanti dia bakal keubah sendiri. Oke, ini udah keubah, terus kalian ulangi lagi. Oke, lanjut lagi ke uji. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, jadi uji reliabilitas ini kita menggunakan yang namanya nilai Cronbench alpha. Jadi nilai Cronbench alphanya itu harus lebih dari 0,6. Itu adalah pengambilan keputusannya. Nah, jadi uji reliabilitas ini kalian yang sudah kalian apa kalian uji hitungan tadi variabel tadi yang udah kalian pakai gitu. Nah, jadi yang udah dihapus di variabel di angket nomor 5 dan juga nomor 8 udah kalian hapus. Jadi, nah jadi kita copy lagi guys dan lanjut kita masuk lagi ke sini. Terus kita tempel, kita ganti lagi di sininya. Bentar, ini kita delete dulu. Nah, terus di bagian kolom ini kita ganti jadi jumlah. Nah, terus gimana cara uji reliabilitas? Jadi kita buka analyze, terus buka scale dan reliability analysis. Ini kalian masukin semuanya. Dan ini misalnya kalian sudah masukkan semua, jangan lupa modelnya harus alpha. Oke, guys. Jadi ini adalah nilai reliabilitas statistik kalian yaitu adalah corn base alpha kalian tuh 755 atau di sini di hitungan kami ini 755 dan nilainya tadi dia tidak boleh kurang dari 0,6. Jadi di sini angket atau variabel X itu bisa dikatakan reliable. Nah, untuk uji normalitas, kalian tidak perlu menggunakan angket. Kalian hanya perlu menggunakan yang namanya kolom jumlah. Jadi, kolom jumlah variabel X dan variabel Y. Di sini sudah saya kumpulkan berdasarkan tabel yang saya buat tadi di Excel. Nah, oke. Selanjutnya, buat uji normalitas, kalian buka Analyze, terus buka Regression, kalian buka Linear, setelah itu, ini kita keluarkan dulu. Ini keluarkan dulu. Nah, kalian masukin variabel Y-nya itu di kolom dependent. Untuk variabel X itu di bawahnya. Oke. Terus kalian jangan lupa untuk mencentang unstandardized di residual. Oke, continue. Kalian oke. Nah, terus di sini nanti akan muncul yang namanya residual. Oke, kalian tutup aja tadi, kalian buka lagi. Kalau untuk ngetes linearitas itu kalian buka lagi yang ini. Setelah itu one sample QS, terus kalian kalian masukkan ini yang unstandardized residual, masukin dan oke. Nah, di sini kalian bakal menilai eh, apakah variabel kalian ini reliable atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi lebih dari 0,5, maka data dikatakan normal. Tapi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak normal. Nah, di sini ternyata setelah kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,217. Jadi data bisa dikatakan normal. Oke, sekarang lanjut ke uji linearitas. Jadi di sini ada data X dan Y. Langsung saja kita ke analyze. Tapi sebelumnya
ada dasar pengambilan keputusan. Jadi, jika nilai sig itu lebih dari 0,05, maka dikatakan linear. Jika kurang dari 0,05, maka tidak linear. Oke, langsung aja kita untuk uji linear. Jadi ke analyze, langsung ke compare means proportion means. Nah, di sini ini Y kita taruh di atas, lalu yang X kita taruh di bawah. Lalu ke option, lalu centang yang test for linearity. Klik continue, langsung oke. Oke, lalu scroll ke bawah. Nah, dilihat di ANOVA table. Di sini perhatikan di deviation from linearity. Lihat di bagian kolom sig di sini 0,680. Nah, tadi dasar pengambilannya itu jika nilai sig-nya harus lebih besar dari 0,05. Jadi di sini bisa dikatakan datanya itu linear. Oke, selanjutnya kita akan menguji korelasi. Jadi langsung aja kita ke analyze, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, di sini langsung aja kita masukkan semuanya ke variabel ini. Lalu ke klik OK. Nah, di sini muncul, kita lihat perhatikan yang person correlation. Di sini menunjukkan angka 0,988. Nah, untuk kita harus mengetahui pedoman derajat hubungan. Jadi untuk 0,988 ini tuh masuk ke nilai percent correlation yang korelasinya tuh sempurna. Dari hasil pada tabel ini disimpulkan bahwa variabel X dan Y itu memiliki korelasi yang positif dengan nilai 0,988, yaitu nilai korelasi sempurna. Untuk uji T. Oke. Di sini langsung aja kita ke analyze. Setelah itu ke compare means and proportion. Lalu paired sample t-test. Klik. Nah, di sini kita masukkan dulu yang Y, lalu yang X. Setelah itu klik OK. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel. Kita fokus ke paired sample test. Nah, di sini dilihat significance-nya 0,001. Nah, jadi terdapat perubahan signifikan pada variabel awal dan akhir. Jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05. Nah, di sini bisa dilihat dia 0,001. Jadi dia kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya fokus ke eh, tabel yang parent sample correlation. Di sini kita lihat eh, di correlationnya ini, jadi dia mempunyai pengaruh yang disebabkan oleh variabel X kepada variabel Y, yaitu sebesar 98,8%. Oke. Oke teman-teman, jadi itu tadi bagaimana caranya menggunakan aplikasi SPSS dari uji validitas sampai uji T. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.